Terus kebetulan di beberapa minggu belakangan saya di situ ada desa Tiban, ya Masjid Tiban. Masjid Tiban ini menurut cerita rakyat adalah perpindahannya satu malam dari desa Sawangan ke dusun Sawangan ke dusun Pagedangan tadi, itu jaraknya sekitar 800 meter. Itu perpindahannya katanya semalam, dan menurut cerita rakyat masjid itu berada di Masjid Tiban ini berada di Pagedangan itu 1817. Setelah saya teliti ternyata di bawah masjid tadi ada lorong, yang nanti lorong ini mungkin cerita rakyat itu benar pimpinannya satu malam, karena yang dia ketahui tahu-tahu berdirinya, padahal perpindahannya itu mungkin melalui beberapa kali perpindahan sehingga numpuknya di situ, terus kemudian didirikan dalam satu malam karena memakai kayu dengan patean-patean, jadi sangat cepat sekali. Dan itu lorong ini sekarang mungkin hari Senin besok kita akan melakukan penelitian, karena lorong ini kan pintunya ditutup oleh tanah urukan. Untuk memastikan itu sebelum kita gali, saya dengan teman-teman dari ITS akan melakukan penelitian lewat alat-alat geolistrik atau melihat batu-batu dengan kepadatan, dan kemudian ada ruang, kalau memang ada ruang nanti berarti itu lorong itu benar. Jadi panjangnya sekitar 800 meter tadi. Karena di masjid yang lama itu, yang sekarang sudah tinggal lantainya aja, perpindahannya tadi yang semalam itu, di sebelahnya juga ada gua yang sekarang kecil sekali, manusia tidak bisa masuk, tapi itu saya lihat pintunya sangat besar sekali karena juga terjadi pengurukan. Jadi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini saya menemukan banyak bukti-bukti bahwa itu adalah sengaja dipendam. Dan untuk memastikan lagi, saya mungkin tahun berikutnya akan ke Jawa Barat untuk memastikan lagi bahwa hipotesa saya tentang sengaja dipendam itu mungkin mendekati kebenaran. Jadi kita sebenarnya banyak sekali diberi naskah-naskah, tidak harus naskah dalam buku, tapi dalam nama-nama dusun tadi. Terus kemudian di Wonosobo sendiri juga ada tempat atau tambang juga, sangat banyak sekali tambang-tambang kuno, dan mungkin masih berfungsi karena di situ kita sangat diangkerkan sekali. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun di situ. Mungkin ini tambang-tambang ini ternyata mungkin masih aktif. Jadi nanti kita akan melakukan penelitian juga di situ. Di Kepil itu ada makam namanya Tanggulangin juga, atau Kiai Tanggulangin. Jadi ini juga merujuknya ke gas. Karena di situ di cerita rakyatnya itu ada sebuah lubang kecil yang ditutupi oleh kotoran sapi. Nah, merujuknya ini ke karbon. Jadi itu gas juga. Jadi sebenarnya kita tidak kehilangan banyak harta atau apapun, karena mbah-mbah kita meninggalkan banyak-banyak harta karun yang luar biasa sekali. Sayang sekali di keilmuan modern hal-hal seperti itu dianggapnya mitos. Padahal itu setelah saya kaji beneran, itu adalah sebuah harta yang sengaja disembunyikan. Sengaja dipendam ini sebenarnya kita punya perhitungan-perhitungan yang luar biasa terhadap hitungan Jawa. Jadi kalau di hitungan Jawa itu
kita memakai perhitungan bulan. Setiap tanggal 15 di bulan Jawa itu selalu bulan purnama. Jadi hitungan sampai 500 tahun atau 1000 tahun ke depan itu hitungan itu tetap setiap tanggal 15 adalah purnama. Nah, di setiap perhitungan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu leluhur kita tahu apapun yang akan terjadi 100 tahun ke depan ada apa, 500 ada apa, 1000 tahun ada apa, itu mbah-mbah kita sudah tahu karena memakai perhitungan bulan tadi. Jadi putaran elit bulan dari mendekat sampai menjauh dari bumi itu pun tahu tentang arah angin, tentang apapun, tentang kejadian-kejadian apapun ke depannya jadi tahu. Terus kemudian sebelum terjadi peradaban hancur di setiap peradaban yang berubah-ubah tadi, itu pemandamannya itu melalui bertahap pemandamannya, bertahap. Jadi tidak dalam waktu 1 hari atau 1 tahun, tapi bertahap, berulang-ulang. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, memulainya pun itu setiap peradaban akan hancur, itu selalu dimulai pengurukan tadi. Tentang sejarah leluhur saya, semakin saya tidak tahu, semakin banyak pertanyaan dan semakin saya berani untuk menggali sebuah situs-situs yang terpendam, yang selama ini di beberapa kurikulum sejarah bahwa situs-situs itu tadi adalah karena bencana alam atau karena luapan atau letusan gunung berapi. Tapi setelah saya lakukan beberapa penelitian di beberapa tempat dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah ini, saya menemukan bahwa bukti-bukti tentang situs-situs yang terpendam itu ternyata adalah sengaja dipendam atau sengaja disembunyikan